Ibu, saya pernah dengar ceramah seorang ulama, usahakan kalau ingin bersih hati kita. Orang Palestina, sampai kemarin saya melihat video siapa yang sekarang, Gus Miftah. Jadi dia tabligh akbar, datang bawa minuman, ya kan? Se-Indonesia mau diletak di mana? Dibuat orang begini tulisannya, adab dulu baru ngeri, Pak. Spontan, yang di samping ketawa, goblok. Cuman itu sebab akibat. Hati-hati, apalagi nama sudah tenar. Allah utus malaikat, digerakkan semua orang yang punya ini di Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa imamuna mujahiduna qudwatuna rasuluna. Dia adalah pemimpin, pejuang, dan dialah yang mendakwahkan agama ini. Dan kita termasuk orang yang hari ini paling mudah melaksanakannya. Dikala Nabi di Mekah dikejar, dilempar, diludahi untuk sholat sembunyi-sembunyi. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang dikucilkan, dihina, hingga sahabat-sahabat ini ada yang disiksa, termasuklah Bilal bin Rabah. Dan kita hari ini kipas angin ada, AC ada, karpet bersih, masjid dekat. Ini ujian bagi orang-orang yang senang. Nikmat tak terasa ini adalah juga ujian. Maka dari situ kita belajar untuk semangat. Ini saatnya kita harus tahu apa peran kita sebagai, baik secara al-insan maupun secara muslim, apalagi secara mukmin, sehingga orientasi hidup kita ini terarah. Dan saya melihat terutama kita yang ada di dalam masjid ini, maka secara umur dan juga kalau dibilang senior, nampaknya rata-rata 99% senior. Paling yang pemegang kamera yang anak muda nampak. Dan kita, ayahanda, ibunda atau nenek, harus mengerti hakikat hidup ini agar kita bermakna. Karena menengok, melihat, mendengar apa yang hari ini kita dengar beda dengan apa yang dulu kita rasakan. Namun ini tidak menyulut, bahkan menyurutkan semangat kita untuk thalabul ilm, menuntut ilmu. Kafe makin banyak, tempat hiburan banyak, mal-mal semakin banyak, tapi penyakit juga banyak, rumah sakit juga banyak. Bahkan kita lihat kenakalan anak-anak juga makin banyak. Maka ini bagian dari dakwah yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berqudwah, mencintai, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kata Rasulullah, man kana fi sabah, ya, man asbaha, siapa yang berpagi-pagi, aminan fi sirbih, suasana hidupnya nyaman,
kondisi paginya itu enak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk nikmat dunia itu selain aminan fi sirbi wa indahu qutun yaumih, dan dia ada makanan di pagi itu. Ini sudah dunia bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sulit bagi seseorang mendapatkan dunia. Kemudian langkah kaki, ayunan tangan kita ke rumah Allah ini, jangan lupa bahwa kita ini sedang i'tikaf. Kita ini sedang memakmurkan rumah Allah. Saya melihat hari ini banjir di Malaysia, ya kan? Bahkan kalau di Jawa, ya di Sukabumi, yang jarang kita dengar banjir itu di Malaysia, ya, di Medan beberapa waktu yang lalu hujan tak kunjung berhenti, tenggelam, rumah tenggelam, masjid tenggelam. Ini pekakas busuk semua, sofa busuk semua, karpet busuk semua. Apa yang bisa diselamatkan, selamatkan. Mengungsi yang mengungsi. Satu hal yang perlu kita ingat, apa tugas kita. Jadi ada 3 tugas dan peran kita. Ini yang akan saya sampaikan di pagi ini, insyaallah. Kata Allah, walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menjadikan, menciptakan manusia ini sebaik-baik ciptaan. Fi ahsan. Wa imma yukrah au yuhan. Ya, yukram au yuhan. Tapi ketika dia diciptakan, apakah manusia ini dimuliakan atau terhina? Ini terpulang kepada kita. Yukram au yuhan. Tengok diri kita. Karena tema ini sangat penting. 60 tahun, 70 tahun. Misal umur seseorang 40, ada yang 50, ada yang 60. Selesai nak tugas kita di muka bumi ini. Ada tugas kita. Orang dilantik jadi PNS, jadi guru, jadi apa? Tentara, polisi, pejabat, ya, ada tugas dia, kewajiban dia. Tapi manusia banyak yang lalai bahwa Allah sebenarnya ketika melahirkan sampai dia mukallaf, baligh, ya, akil baligh, dia ada taklif, kallafallahu bih, taklifan. Dan itu ada tugas yang mulia. Dan tugas yang mulia ini ada 3 hal. Kalau 3 hal ini tidak terlaksana, lebih parah kita ini dari yang di dalam kandang sana. Dan 3 tugas mulia ini banyak yang tidak dipahami oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, bila tidak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini adalah inzar, tahzir, peringatan.
Dan salah satu tugas besar itu, apa yang hari ini menjadi rutinis kita, apa yang hari ini menjadi kebiasaan, habits, dan yang menjadi pikiran kita, itulah yang disebut ibadah. Ingat, siapapun dia, yang jelas dia syahadah muslim, apapun pekerjaannya, dimanapun dia, ingat bahwa kita diminta untuk ibadah. Ini abang-abang kita ni pun dari masjid ke masjid, dari satu ustaz ke ustaz lain, jangan lupa bahwa tugas mereka ini ibadah, sekalipun bonusnya ada duitnya. Karena mereka ini ingin mengalahkan konten-konten yang tak berbaju, konten-konten yang maksiat, yang penuh dengan kebohongan, video-video yang melompat, yang menipu. Mereka jual beli tipu sampai Masya Allah, untungnya ratusan M. Jangan beli juga, yang datang sepatu second. Di video, wah bagus, ini bagus, wah tengok ni telapaknya kulit, ya apa nah ini macam-macam, ya terbuat dari kulit, telapaknya karetnya bagus, talinya ini, sampai ke rumah second yang udah dipakai. Menipu. Jadi ini sarana kita untuk dapat pahala zaman ini. Kalahkan mereka. Maka apa kata ulama? Jangan sampai umur kalian itu, saya pernah bilang, pernah hitung, jika umur orang 60 tahun, di umur 10 tahun sampai 60 tahun dia tidak pernah tinggal sholatnya 5 waktu sehari, sudah sholat bagus, sholatnya tidak pernah tinggal. Dalam 5 waktu itu menghabiskan 1 jam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wudunya, baju yang dipakai, kendaraan yang digunakan, gerakannya, niat yang di situ, bacaan yang didengarnya, yang digerakkan, yang diucap, sampai tahiyat, sampai salam bersama imam atau sholat sendirinya di rumah, sampai dia wafat. Saya jumlah kurang lebih 18.000 jam. Kalau hanya yang wajib saja 1 jam. Anggaplah bonusnya tahajud tadi malam bangun, witir, belum solat isyraqnya, solat duhanya, solat sunnah muakkadnya. Sudah, anggaplah kita buat 1 jam, seminimal-minimalnya itu. Kalau 50 tahun dia kerjakan, itu baru 18.000 jam, 1 jam sehari. Tapi jika dibanding dengan tidur, dibanding dengan kerja, dibanding dengan makan 3 kali sehari, masuk ke toilet 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari, di atas kendaraan, belum di perjalanan, belum belanja ke pasar. Saya hitung di angka ibadah kita dengan
aktivitas yang standar-standar memenuhi hidup kita, ternyata ibadah kita ini baru bisa dibilang 5% saja dalam hidup kita. Tidur 8 jam sehari, itu sudah 40% dari hidup kita 60 tahun. Coba, belum apa nih Bapak Ibu? Hah? Belum kalau orang nonton, misalkan nontonnya bukan ibadah, mengotanya lebih lama dari makan, bahkan lebih lama dari zikirnya. Gimana? Jadi peran tugas manusia itu, jika kita analisa dengan jam, dengan angka, dengan uang yang kita habiskan, pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, dengan rezeki yang Allah ikutkan kepada manusia itu, maka sebenarnya yang harus ada di kepala kita sampai detik ini, makan atau ibadah? Hah? Harusnya ibadah. Saya tinggal di komplek Pemda di Soekarno Hatta, Arifin Ahmad Ujung sana. Toko ganti keramik dapur, toko lagi ganti pagar, toko lagi wallpapernya pula ganti lagi. Kurang bagus Pak Ustadz. Pergi arisan, tengok lagi, ada ini ganti. Jadi satu hari saya ceramah, ini ada pula tetangga lagi minta, tolonglah Ustaz singgung sikit masalah warisan. Nah, kelar-kelar. Jadi hidup mereka disibukkan dengan isi otak mereka. Ayolah ke masjid, bawa anak-anak kita, buka pagar, yang pagar kaucat yang harganya 15-20 juta tuh buka waktu subuh, buka waktu zuhur, buka waktu asar, buka waktu maghrib, buka waktu isya. Gunakan kitchen set yang 50 juta tuh untuk apa? Untuk sahur Senin Kamis. Apa maksudnya? Gunakan rezeki yang menyertaimu, yang Allah beri untuk ibadah kita. Itu baru betul. Sebaliknya, jangan sampai, kata ulama, semua yang Allah beri ini menghalangimu dari beribadah. Paham ya maksudnya? Jangan dibalik. Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak bisa ikut pengajian? Kenapa tidak ibadah? Ada kerjaan seketik Pak Ustaz. Nya seketik. Nya heboh. Maka kata ulama, harus tahu tujuan hidup. Jadi ketika berbicara orientasi hidup, kenapa disuruh ibadah, harus tahu
Apa yang harus tahu? Pertama, tujuan hidup. Yang kedua, Pak, kita harus tahu perbandingan. Mana yang lebih mulia, mengejar akhirat atau mengejar dunia? Harus tahu. Ini kata ulama. Kemudian untuk orientasi bicara ibadah ini ada beberapa kalimat saya baca. Di dalam ibadah itu sendiri Allah beri ujian. Al-imtihan, maka disebut asyaddul bala humul anbiya. Orang yang paling dahsyat ujian itu adalah para nabi. Asyaddul bala humul anbiya. Ada yang harus meninggalkan istri dan anak, ada yang harus dibakar, ada yang disiksa, ada nabi yang digergaji. Ada nabi yang dihina oleh kaumnya. Kenapa mereka sampai diuji? Karena mereka ini mengajak manusia kepada ibadah. Tapi zaman modern ini lain ujiannya. Ada manusia tahu itu ibadah tapi terhalang karena dunia. Coba lihat beda ujian. Saya minta sama Allah. Ibu, saya pernah dengar ceramah seorang ulama, usahakan kalau ingin bersih hati kita, terutama di subuh hari, minta sama Allah selama 40 hari jangan tinggalkan sholat subuh, untuk membersihkan dari sifat munafik. Karena kata Nabi, sholat yang paling susah, sholat yang paling berat bagi orang munafik, asqalus shalah alal munafiqin sholatis subh. Minta sama Allah, ya Allah, mudahkan aku bangun, terutama di tahajud, dengan segala cara atau asbab yang kau berikan kepada. Rumah ke sini anggap 20 menit. Tidak mungkin bangunnya jam 4 lewat 20 misalkan. Belum macam-macamnya, bangunkan keluarga, menyiapkan yang lain, sekolah, baju anak, ini contoh. Standar bangun kita kalau tahajud, Allah akan bangunkan lebih awal lagi, insya Allah. Coba pasang alarm 4 kurang 15, 3.45. Izin Allah bangun 3.30. Jadi ada saya dengar nikmatnya bangun itu, jangan tinggalkan mandi sebelum subuh. Ada seorang syekh dari Sudan, waktu kami di Mesir, bilang apa? Dia itu ngajar di salah satu kampus, dan mereka ini dosen-dosen di Timur Tengah itu, kalau yang namanya 10 kilo, 5 kilo, bahkan ada kawan saya
itu berjalan 8 jam sehari untuk ke kampus, 4 jam pergi, 4 jam pulang. Maka sekolah atau kuliah di Azhar di Mesir itu banyak yang gratis, terutama Azhar. Ada kawan saya orang Mesir. Jadi kalau masuk jam 8, hitunglah 4 jam itu dia harus jalan. Ada, Masya Allah. Maksudnya Bapak Ibu, kita jangan sampai orang yang mengeluh dalam beribadah. Contoh orang Palestina, sampai kemarin saya melihat video masjid itu sudah rata. Kubah besar ini sudah berserak itu, tapi di situ tetap dibentang sajadah. Gimana tuh? Khutbah Jumat. Mana kita dari mereka itu? Maksudnya apa? Tergantung orientasi kita. Bahkan sesulit apapun, kalau niat kita ingin ibadah, Allah akan kasih jalan. Tapi isi otak, apalagi hati yang kotor, semudah apapun ibadah, jangankan mau bangun, terdengar azan memekik pun dibilangnya apa? Kuat kali lah suara mikrofon orang nih. Tidak enak tinggal samping masjid, mengganggu katanya. Sampai ada di waktu saya dulu masih di rumah mertua, ya, sampai di demo masyarakat karena Ramadan. Tahulah Ramadan kan, kalau sahur dibunyikanlah muratal, keluar dari rumah orang kaya nih dimatikannya ampli itu, pap. Akhirnya demo, ribut, damai. Itu coba, ya, jangan sampai bunyi Quran, azan itu ada yang merasa terganggu dengan kehadiran suara yang terbaik di muka bumi. Sementara orang Batak yang dulu pernah terjadi di Tanjung Balai gara-gara azan dia berkelahi sampai dihinanya muazzin, sampai masuk, sampai perang itu di Tanjung Balai azan sama orang Cina. Kata orang Batak, justru kami bangun bisa jualan sayur ke pasar sebelum subuh karena azan, kata dia. Itu orang Batak. Itu kata orang Batak di Medan-Medan. Kami yang membangunkan kami ini azan. Jadi kalau ada orang Islam tak bangun karena azan, kalah sama orang Batak. Walaupun saya Batak Mandeling, Lubis. Jadi kami tahu itu yang ke pasar-pasar pagi, Cik Puan itu yang berjuang di atas keronjot keranjang, bawa anak, bawa istrinya di atas keronjot. Wah, itu kapan? Sebelum subuh. Malu kita. Ini ingat, seandainya 18.000 jam, 1 jam solat 5 waktu kita ndak khusyuk, tidur 8 jam ngorok ngences, di kedai kopi 3 jam, nengok HP film 2 jam sehari. Berarti kalau besok masuk kita di hari kiamat, yaumil mahsyar, yaumul hisab, apa yang hendak dibawa? Apa yang mau kita pertanggungjawabkan? Ini kita ingat. Maka beribadah kepada Allah
merupakan tugas pokok. Buat jadwalnya. Habis subuh maksurat, baca zikir wirid pagi petang. Kalau saya udah pensiun Pak Ustadz, iktikaf di masjid nih, baca Quran. Kenapa? Waktu PNS dulu, macam kami aktif-aktif sekarang ngajar, tak sempat baca Quran. Solat masbuk misalkan. Apalagi ikut pengajian jarak, yang apa, SPPD, yang dipikirkan perjalanan dinas, yang dipikirkan apa lagi, naik pangkat, yang dipikirkan apa lagi, pindah tempat, piti masuk. Ini kesian kita, pekan baru dapat kabar apa, KPK turun, masuk sekian orang. Belum pensiun, nama awak di dunia udah rusak. Ngeri sedap. Bermain api. Entah siapa yang benar, entah siapa yang salah, entah dijebak, entah betul, entah, penting menggelinding di media, habis. Maka kita yang selamat ini, terutama yang ASN, yang dulu, ayo hijrahlah kita. Ingat pokok dan ingat tugas peran kita sebagai muslim mukmin. Maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini peran kita, tugas. Kemudian kata ulama adalah membangun peradaban. Ada saya baca buku membumikan harapan di keluarga muslim mukmin itu. Salah satu tujuan kita menikah itu, jadi bukan hanya sekedar punya anak, ikut perintah Allah, sunnah Rasul, menjaga kesucian jiwa. Salah satu yang terpenting dalam berkeluarga itu, al-usrah al-muslimah, itu apa? Membangun keluarga yang islami. Itulah peradaban. Apa kata ulama? Wujudkan nilai-nilai Islam yang datang dari Allah di keluarga kita. Saya tangkap, saya sidang, mana santri-santri yang pulang liburan buka jilbab. Terkadang bapak ibu atau nenek yang pingin pesantren itu anaknya, ada yang emaknya, ayahnya. Nggak klop ya. Itu sudah di pesantren, diunggahlah di media, ini anak pondok, diunggah media ndak berjilbab. Terkadang kita keluarga ini hanya rutinitas saja, jadi kadang malu kita. Antar dulu emak kemana? Ke pengajian Masjid Amal Jariah, yang mengantar anak gadis tak berjilbab, yang diantar emaknya pakai mukena, pakai kaos kakinya panjang. Saya tengok ini aneh. Saya ceramah di beberapa sekolah anak TK, gitu juga kita mau buat peradaban. Jangan sampai yang mau solehah itu anak kita, yang pingin soleh anak kita tidak mau berubah. Masalah ada yang kadang orang tuanya pingin soleh, anaknya tak mau.
Ini kata ulama, nilai-nilai agama Islam ini harus kita terapkan, terutama di keluarga kita. Ada pesan seorang ibu, seorang emak di sebuah cerita kisah dan difilmkan. Apa kisahnya? Kenapa kau tidak jadi pegawai negeri yang kaya, dapat proyek, dapat ini? Kenapa hanya pingin jadi guru? Masya Allah, dia pintar, bagus, keilmuan, IPK-nya banyak, apa? 4. Ditanya kenapa pingin jadi guru, kenapa pingin jadi dosen? Kata dia, mak, guru ini mulia, untuk mengajari generasi ini menyembah Allah. Ibu, pak, saya waktu jadi dosen dulu, pulang dari Mesir, ngajarlah saya di UIN. Saya tanya, ada ngajar 4 kelas saya. Sebelum ngajar, masuklah hari pertama kontrak belajar mengajar, buat kontraknya, baca Quran sebelum ngajar. Heran, Ustadz, ngapa kami biasanya tidak pernah begini dosen? Ada ngaji dulu sebelum belajar, ngaji dulu. Habis itu saya tanya satu-satu. Saya sebelum mengajar, saya mau nanya kalian lah, sebenarnya apa niat kalian mau kuliah? Apa kata satu kelas itu? Kami pingin dapat ijazah, nilai, cari kerja, keluarga, dah. Mana tuh pak? Saya bilang, oke, kalau kalian mau nilai, Ustadz akan kasih nilai kalian A. Wah, senang semua nih, mantap nih Ustadz. Belum belajar udah A, gak apa-apa, A semua. Tapi satu yang saya minta, belajarlah karena Allah. Belajarlah supaya kita mengenal Allah, mengerjakan perintahnya dan masuk surga. Ada di sini. Mak, ini berat nih. Berat. Jadi hari ini siswa mahasiswa itu kenapa mau sekolah? Karena pingin coba tanya. Saya bilang belajar, apa yang dipelajari? Supaya kenal Tuhan, kenal Allah. Tapi kita hari ini disuruh belajar, ya, untuk mengenal dunia saja, dunia pekerjaan, dunia harta, dunia model, nggak ketemu dia. Maka ini kata ulama, untuk mengejar peradaban itu apa? Nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, harta yang harus dicari secara halal, bukan menghalalkan segala cara. Ada baru ini saya mengisi ceramah, saya bilang ada 8 pintu rezeki. Setelah dikumpul semuanya, dan 8 pintu rezeki ini ternyata 7 dari 8 itu Allah kasih secara gratis kalau kita bisa mencernanya. Apa itu Bapak Ibu? Ini kenapa disebut 3 poin tugas kita
supaya jangan sampai melenceng. Orang berpikiran hidup ini mencari rezeki. Salah. Kalau tidak kerja nak makan. Pertama, ada rezeki yang dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuh. Maka ibu keluar dari masjid ini tenang. Jangan berpikir bahwa seolah kalau tidak kerja nak makan. Dua, rezeki kata Allah di surah At-Talaq, penting dia bertakwa dapat rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dua. Tiga, rezeki yang disebut rezeki menikah. Wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah. Orang yang menikah kalau dia miskin Allah kayakan. Keempat, rezeki punya anak. Maka orang dulu bilang banyak anak, namanya itu dia. Walaupun di awal-awal rezekinya harus sabar. Banyak anak banyak masalah. Sabar mendidik, iya kan? Menyekolahkan. Tapi insya Allah kalau soleh, masya Allah datang. Itu rezeki anak. Kelima, rezeki istighfar. Surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Itu yumdidkum bi amwal. Allah kasih harta, Allah kasih anak. Itu rezeki istighfar. Banyak kan istighfar. Kemudian rezeki sedekah. Ini yang keenam. Penting kalau dia Allah kasih apapun. Kalau orang dulu masak bakwan kasih tetangga, berbuah pisang kasih pisang. Apa saja yang halal baik diinfakkan, Allah akan kasih dia rezeki. Itu rumus. Yang ketujuh, ada yang tahu rezeki apa? Rezeki bersyukur. La in syakartum, orang yang bersyukur Allah tambah. Barulah yang kedelapan. Apa itu? Kata Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia ini tidak punya apa-apa kecuali yang dia usahakan. Maka jangan kalah sama burung, kata Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqat tawakkulih. Seandainya manusia ini tawakalnya kepada Allah benar-benar tak tawakal, maka dia seperti seekor burung, kamasalit thair yaghdu khimasan. Kalau kata bahasa yaruhu khimasan yaghdu bitanan, dia pergi berangkat pagi, dia itu temboloknya kosong, pulang ke sangkar temboloknya penuh. Itu masya Allah. Maka jangan sampai kalah dengan burung. Jadi dari 8 tadi pintu rezeki kata ulama, maka 7 itu ibu sampaikan ini ke anak-anak kita supaya otaknya jangan otak kalau nak kerja nak makan. Pertama, dia harus yakin ada rezeki yang tak disangka-sangka, ada rezeki yang memang dijamin. Tak disangka kalau dia bertakwa, dijamin ada. Yang karena menikah ada, yang punya anak ada, yang karena istighfar ada, karena bersyukur ada, yang karena sedekah ada. Makanya saya pernah ikut sampai sekarang membina sekolah lembaga zakat, ada namanya Ziswaf. Zakat, Z, I-nya infak,
S-nya sedekah, W-nya itu wakaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ziswaf. Berlebih tanahmu, bangunkan masjid. Berlebih tanahmu, wakafkan. Banyak hartamu, sedekahkan. Keluarkan zakat, infakkan ke anak-anak yatim. Allah tambah. Syukuri nikmat yang dijamin, syukuri nikmat yang tak disangka-sangka. Kalau dia bertakwa, menikahlah yang tadi dengan baik, punya anak kelola dengan baik, didik dengan baik. Syukuri dengan sedekah, syukuri dengan istighfar. Kata ulama, mana tahu dari harta yang dititipkan itu, dari istri dan anak yang dititipkan itu, dari suami dan anak yang dititipkan itu, dari segala harta yang dititipkan itu, kau banyak dosa, lalai, banyakkan istighfar. Hebat konsep Islam itu. Jadi disitulah datangnya tugas manusia, peran kita. Maka di kajian terakhir ini adalah kehormatan manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu, coba maaf ya, saya bukan menyinggung. Ini contoh. Kenapa? Saya ngasih contoh yang viral-viral. Siapa yang sekarang Gus Miftah? Ketawa ibu. Ada yang udah nonton Pak? Kalau belum nonton saya. Jadi dia tablik akbar, datang bawa minuman, ya kan? Es teh sama ada aqua kalau tidak salah kan? Di framing sama orang, dipotong, di-cut, dibuat video semisal se-Indonesia. Mau diletak di mana? Dibuat orang begini tulisannya, adab dulu baru ngeri Pak. Spontan, yang di samping ketawa, goblok. Ditiru sama orang, dibuat lakonan-lakonan sama orang. Ternyata tugas mulia kita, dan itulah tugas Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya akhi, saya bukan sedikit pun tidak ada saya mau mengapain, cuman itu sebab akibat. Hati-hati, apalagi nama sudah tenar, followersnya udah di atas 3 juta, jamaahnya banyak, plek. Makanya ada doanya, Allahumma astur uyubana, tutup aib kami ya Allah, jangan kau buka. Begitu sikit saja. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita ya, dan abang-abang kami ini pun ya harus hati-hati juga, ya kan? Jangan pula kalian potong-potong besok ceramah awak selesai juga awak kah? Ya kan? Kadang orang pokal-pokal kalau dah dipotong kan payah tuh. Ya, tapi itulah kita mohon sama Allah, tunjukkan bahwa kita punya tugas yang mulia, sebagaimana kita melihat, membaca gambaran sirah Rasul. Ternyata peradaban, tugas, peran kita itu adalah di akhlak yang mulia. Masya Allah. Wanita pelacur memberi minum seekor anjing, surga.
pembunuh 99 tapi akhlaknya ingin bertaubat, surga. Nah itu Masya Allah peran. Tapi setenar apapun dia menghina Allah, utus malaikat, digerakkan semua orang yang punya ini, dikirim, di-share, dibuat tulisan. Siapa yang bisa menangkisnya? Tak ada. Terbuka, terhina yang terhina. Maka mudah-mudahan di kajian Isyraq ini Bapak Ibu pulang kita, maka camkan di waktu, di umur, di uban-uban yang sudah mulai memutih ini, di badan, di fisik yang mulai melemah ini, tugas kita tetap ada, dan itulah dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.